Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi makro dari topik 9 sampai 12. 1. Pendapatan nasional keseimbangan. 2. Peran pemerintah dalam ekonomi makro. 3. Multiver perekonomian terbuka dan kebijakan ekonomi internasional. 4. Uang dan bank. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan topik 9, yaitu pendapatan nasional keseimbangan. Pendapatan nasional keseimbangan adalah suatu keinginan masyarakat untuk melakukan pelusuran pembelanjaan atau pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Misalnya, konsumsi pemerintah, perusahaan yang melakukan investasi, serta kegiatan ekspor dan impor. B. Keseimbangan dua sektor dalam perekonomian. Perekonomian dua sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari rumah tangga konsumen dan perusahaan atau rumah tangga produsen. Selanjutnya, C. Keseimbangan tiga sektor dalam perekonomian tiga sektor yakni perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Pada perekonomian tiga sektor ini, hal yang perlu diperhatikan adalah peran dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. D. Keseimbangan empat sektor dalam perekonomian. Perekonomian empat sektor masuk ke dalam perekonomian terbuka yang memiliki hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Selanjutnya, di sini ada topik 10, yaitu peranan pemerintah dalam ekonomi makro. Apa itu kebijakan pemerintah? Adalah suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Salah satunya kebijakan ekonomi, dan ekonomi makro merupakan salah satu jenis kebijakan dalam kebijakan ekonomi ini. Tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi. 1. Menstabilkan kegiatan ekonomi. 2. Mencapai tingkat penggunaan kerja dalam kurung kesempatan kerja tanpa inflasi. 3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh. 4. Mewujudkan kekompakan neraca pembayaran dan kultur asing. Dan kenapa ekonomi makro tersebut dalam kebijakan ekonomi? Karena kebijakan ekonomi makro ialah kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional. Peranan pemerintah dalam ekonomi makro. Peranan pemerintah dalam ekonomi makro memiliki porsi yang relatif besar. Kajian terhadap seberapa besar peranan pemerintah diwujudkan dalam kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekonomi internasional. Selanjutnya, di sini ada topik 11, yaitu multipilar perekonomian terbuka dan kebijakan ekonomi internasional. Multipilar adalah suatu konveksi atau angka yang dapat menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional sebagai akibat dari adanya tambahan fleksibel tertentu dalam perekonomian. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang menstabilkan diri dalam perdagangan internasional dalam kurung ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Selanjutnya, pengertian kebijakan ekonomi internasional adalah keseluruhan tindakan pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negaranya dengan melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur atau mengendalikan impor. Tujuan kebijakan ekonomi internasional terbagi menjadi dua. Akulturasi adalah sebuah jalan untuk menghindari dari pengaruh negara lain dalam beberapa hal, bukan hanya ekonomi namun juga pada bidang politik dan militer. 2. Kesejahteraan. Dengan adanya kebijakan ekonomi internasional bisa menghapus segala bentuk hambatan perdagangan internasional seperti tariff atau BES, larangan perdagangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada
tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sejarah uang adalah berdagang yang dilakukan dengan cara tukar-menukar barang setelah barter orang melalui menggunakan alat pembayaran yang disepakati. Selanjutnya, fungsi uang. Fungsi uang terbagi menjadi dua, fungsi asli, fungsi turunan. Syarat-syarat uang di sini terbagi menjadi 5. Diterima dan dipercaya oleh umum. 2. Memiliki nilai stabilitas. 3. Ada jaminan dan dari pemerintah. 4. Terbuka dari bahan yang tidak mudah rusak. 5. Mudah disimpan. Jenis-jenis uang yaitu itu terbagi menjadi 2, uang kartel dan uang girau. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.